Hey, halo geng, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini kita sudah sampai di penghujung episode I Pick Up an Attribute yang berakhir pada episode ke-16 nih geng. Dan yang akan saya bahas kali ini 6 episode sekaligus, maka dari itu persiapkan diri kalian. Dan mari kita tonton seperti apa keseruan alur cerita filmnya. Dan jika kita simak kembali di akhir episode sebelumnya, yang mana pada saat itu utusan kerajaan Xuanwu yaitu Mo Yuanlong tengah berusaha mencegat para murid sekte Qianku yang akan dievakuasi dari amukan Mo Yuanlong itu sendiri. Di sebuah tanah lapang luas kemudian bertemulah para tetua sekte Qianku dengan Mo Yuanlong dan para sekutunya, yang pada saat itu kemampuan Mo Yuanlong terlihat jelas berada di level berbeda dari para tetua Qianku hingga mereka menerima kekalahan secara telak dan juga mutlak. Suasana bertambah mencekam karena kehebatan Mo Yuanlong hingga tanpa mereka sadari Feng Xia gini berada di tengah-tengah mereka yang tujuannya tak lain dan tak bukan untuk menyelamatkan para tetua sekte Qianku. Sehingga cerita kemudian Lu Chen dan Zhu Yuniang juga tiba di sana hingga dengan kemampuan teleportasinya Zhu Yuniang memindahkan para tetua menuju lokasi yang cukup jauh dari TKP tersebut, dan kini dengan ranah yang lebih tinggi daripada sebelumnya Feng Xia tak gentar sama sekali untuk melawan para musuh sekte Qianku tersebut. 一个也别想跑！仙人呼吸法，要杀人，你们也应该做好备完的，还不带着你们的人滚出千秋。是。 Feng Xia si dewa copy paste jurus apapun yang dilihatnya, karena memang hanya ialah seseorang yang menguasai jurus tersebut, membuat Mo Yuanlong heran tentang bagaimana cara Feng Xia menjadi sekuat itu. Hingga Mo Yuanlong kemudian terbelangak karena Feng Xia mengeluarkan jurus 8 lonceng leluhur sekte Qianku, yang bahkan meskipun Mo Yuanlong mempelajari jurus itu akan sangat sulit untuk menguasainya meskipun bertahun-tahun lamanya ia mempelajari jurus tersebut. 道才。 这大小技能和本尊的，你是不是在想，就算是神通境，元丹、九龙，再看看，这是什么？九龙圣心诀，去死吧！踏入此境数十年，其实如初入无双13剑。 Energi yang terkuras dan tubuh Mo Yuanlong yang kini perlahan mulai melemas membuat Feng Xia menawarkan agar Mo Yuanlong untuk segera menyerah saat itu juga. Akan tetapi ternyata Mo Yuanlong bukanlah musuh yang remeh, yang mana sebenarnya jurus avatar yang baru saja ia gunakan dengan sedikit bantuan jubah pemakan roh avatar tersebut ternyata dapat menyerah esensi serta energi dari musuhnya dan akan digunakan balik untuk menyerang Feng Xia, yang mana itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Feng Xia. 我将被抽干精气灵力，死无全。灵披风，给我吃了它！糟糕，手和脚都动不了。玄武王是不会放过你的。 Sementara itu dalam sekte Qianku, tetua JKC tengah berusaha disembuhkan oleh Yuan, Master Le Xiao dan juga Lu Chen, yang sesaat kemudian ketika Feng Xia tiba di sana, Master Le Xiao takjub karena terlihat Feng Xia hadir tanpa luka sedikit pun, dan bahkan ia membawa jubah pemakan jiwa milik dari Mo Yuanlong yang menandakan bahwa Mo Yuanlong telah tewas, hingga dikatakan sekte atau kerajaan Qianku kini telah aman untuk sementara waktu. Akan tetapi Lu Chen membakar jubah tersebut karena dapat berakibat buruk bagi Feng Xia. Hingga dikatakan bahwa kain dari jubah tersebut bahkan tidak pantas untuk dijadikan sebuah lap. Hingga kemudian pembicaraan tertuju pada nasib sekte Qianku karena dikatakan mereka harus bersiap-siap akan serangan lanjutan dari kerajaan-kerajaan terdekat, yaitu kerajaan Xuanwu yang kini menginginkan kehancuran sekte atau kerajaan Qianku.
Sekte atau kerajaan Qianku kini telah mengalami krisis makanan akibat serangan Mo Yuanlong di episode sebelumnya hingga membuat Zhu Yun yang lapar dan berniat memakan Feng Xia sebagai makanan utama untuk meredakan rasa laparnya hingga membuat Feng Xia terlihat konyol dibuatnya. Tak lama kemudian datanglah para tetua dengan tatapan tajamnya hingga membuat Feng Xia ketar-ketir, namun ternyata kedatangan tetua itu adalah untuk melantik Feng Xia untuk menjadi tetua utama sekte Qianku dan menggantikan posisi tetua Jikisi. Hingga Lu Chen sempat melarang Feng Xia untuk menerimanya karena ia ingin segera meninggalkan sekte tersebut bersama Feng Xia. Akan tetapi kemudian ternyata Feng Xia mempunyai tujuan yang mulia yang mana kemudian ia menerima tawaran itu dan ia akan berusaha untuk mengembalikan kejayaan sekte Qianku bagaimanapun caranya. Dan para tetua memilih Feng Xia adalah karena mereka sangat yakin bahwa Feng Xia mampu untuk menjaga eksistensi kerajaan atau sekte Qianku sekarang dan seterusnya. 古外腹背受敌，只有风道友这老朽虽捡回一条命，有隐是掌教信物。风暴今日就接下了。 Dan ketika para murid sekte kini tengah melewati jalur pelarian rahasia yang telah dipetakan oleh para tetua, terlihat Nona Lingyi tengah mengendap-endap sendirian di bawah rindangnya sebuah pohon hingga kemudian Bai Changcai menghampirinya karena sedari tadi ia mencari di mana keberadaan Nona Lingyi. Yang kemudian diketahuilah sebuah fakta bahwa Nona Lingyi selama ini sebenarnya adalah Yan Wuyao dan ia menyamar menjadi Nona Lingyi adalah untuk mengincar warisan yang sangat berharga dari tetua pertama sekte Qianku, yaitu Cao Haisheng. 师妹，原来你在这里啊！ Dan sebagai tetua utama, kini Feng Xia mempunyai tanggung jawab yang berat untuk menjaga serta mengembangkan sekte Qianku. Hingga tak lama kemudian datanglah Bai Changcai yang melaporkan bahwa Nona Lingyi mengalami insiden buruk karena Nona Lingyi ia katakan telah hilang terbawa oleh arus sungai deras. Dan karena dikatakan Feng Xia telah menguasai jurus 1000 lonceng, Bai Changcai berniat untuk mempelajarinya hingga tiba-tiba Feng Xia memukul Bai Changcai tepat di wajahnya karena Feng Xia mengetahui bahwa orang di depannya tersebut sebenarnya adalah si iblis Yan Wuyao yang menyamar sebagai Bai Changcai. Dan karena Feng Xia mengancam akan menghajar Yan Wuyao mengatakan bahwa sebenarnya Nona Lingyi selama ini adalah bentuk penyamarannya guna mengetahui fakta tentang warisan leluhur sekte Qianku yang diincar oleh kerajaan yang lain. Feng Xia tak mau percaya begitu saja hingga beberapa saat kemudian dalam upaya interogasi tersebut, Zhu Yun yang tanpa sengaja melihat keduanya dan ia mengira Feng Xia tengah bermesraan bersama Nona Lingyi. Zhu Yun yang terlihat amat kecewa, tentunya Feng Xia tak akan tinggal diam begitu saja dan ia akan berusaha menjelaskan fakta yang sebenarnya hingga tanpa ia sadari Yan Wuyao kemudian melarikan diri dari tempat tersebut. 儿，到这门功法的，从实招来，我可不快住手！ Hingga saat tiba di luar sana kemudian diketahuilah sebuah fakta mencengangkan lagi bahwa sebenarnya Yan Wuyao adalah keturunan dari Lu Chen karena diketahui usia Lu Chen saat ini sudah berumur 3000 tahun. Sementara tak jauh dari sana Bai Changcai tengah lari ketakutan seorang diri tanpa menggunakan sehelai baju akibat perbuatan Yan Wuyao, dan Yan Wuyao itu sendiri kemudian mengatakan bahwa semua kelicikan yang ia lakukan tak lain dan tak bukan adalah hanya untuk mengincar warisan Cao Haisheng. Yang padahal Lu Chen juga mempunyai warisan yang hebat, namun keturunannya tersebut malah mengincar warisan dari orang lain hingga membuat Lu Chen cukup kesal pada Yan Wuyao karena keturunannya sendiri menjadi pencuri warisan leluhur orang lain. Bai Changcai kemudian mengatakan bahwa esok hari ia akan pergi meninggalkan sekte dan ia ingin berkelana agar ia bisa menjadi hebat seperti Feng Xia. Namun sebelum itu ia berpesan agar Feng Xia hati-hati karena ia memperkirakan akan ada penolakan keras saat tiba hari pelantikannya sebagai ketua sekte esok hari. Dan saat esok harinya tiba, benar saja yang dikatakan oleh Bai Changcai bahwa penolakan keras pun terjadi karena mereka mengatakan bahwa Feng Xia adalah orang luar dan tak pantas untuk menjadi tetua utama
pertama yang kemudian datanglah Jikishi dan ia mengatakan agar para murid menerima Feng Xia karena hanya Feng Xia lah yang mampu untuk menjaga kerajaan Qianku, apalagi saat ini dirinya sudah bertambah tua dan tak mampu lagi untuk menjaga kerajaan Qianku ke depannya. Terlebih mereka sudah mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa meskipun Feng Xia adalah orang luar, akan tetapi mereka tak bisa menampik bahwa Feng Xia lah yang telah menyelamatkan kerajaan Qianku dari serangan Mo Yuanlong dan para sekutunya. Dan untuk meyakinkan para murid, Feng Xia kemudian mengatakan visi misinya, yaitu ia akan merombak sekte Qianku habis-habisan dan ia akan membangun berbagai macam sarana dan prasarana demi menjaga eksistensi kerajaan Qianku. Dan demi melatih kemampuan para murid, nantinya Feng Xia akan membagi murid menjadi dua kubu, yang mana dua kubu tersebut akan saling menyerang satu sama lain dengan teknik dan ketentuan yang telah terstruktur demi menjamin kualitas setiap murid dalam sekte atau kerajaan Qianku, hingga membuat para murid cukup terkesan akan visi misi dari Feng Xia tersebut. Terlebih Feng Xia akan memberikan pelatihan secara khusus bagi para murid yang menemukan teknik baru yang belum pernah ditemukan sampai saat ini. 就是要带领大家重建千秋谷，真的什么古法都能学吗？不仅如此，待归来之日。 Keesokan harinya mereka berjalan-jalan di sekitar area sekte, yang mana kemudian mereka bertemu dengan Mo Jin dan Mo Yushu yang kini mereka telah menjadi pekerja paksa karena mereka telah membangkang pada sekte dan bersekutu dengan kerajaan Xuanwu, hingga kulit mereka yang awalnya putih bersih kini sudah menjadi hitam legam bak telur gosong akibat selalu tersengat panasnya sinar matahari. Sementara Feng Xia kemudian mengatakan bahwa tujuannya ke sana adalah untuk menyelidiki tentang warisan leluhur yang diincar oleh Yan Wuyao, yaitu ke-8 lonceng yang telah ia keluarkan saat bertarung dengan Mo Yuanlong di scene sebelumnya. Dan karena ia mengira bahwa terdapat kekuatan baru dalam lonceng tersebut dan ia berniat untuk menyelidikinya, dan untuk itu ia membutuhkan bantuan Lu Chen untuk menyelidiki tentang lonceng tersebut. Setibanya di dalam sana kemudian mereka menghampiri lonceng-lonceng itu yang dikatakan bahwa keseluruhan lonceng itu mempunyai kekuatan magis, yaitu 8 suara naga surgawi yang dikatakan bahwa itu adalah kekuatan magis terhebat pada zamannya. Hingga beberapa saat kemudian terdengarlah sebuah gonggongan misterius yang ketika itu terjadi tiba-tiba sebuah retakan misterius juga muncul yang di dalamnya ternyata terdapat sebuah perkampungan mistis yang diliputi oleh aura hitam misterius dengan pemandangan yang cukup menyeramkan. 你们神级大神，师傅，难道是这些钟在狗叫？怎么全都开始汪汪汪了？这哪是什么天龙？地震了！ 我勒个去！ Sementara dalam kerajaan Xuanwu, sang raja tengah memarahi para antek-anteknya karena dikatakan utusan terbaik yang dikirim oleh mereka semua untuk mengalahkan sekte Qianku kesemuanya berhasil dikalahkan oleh Feng Xia. Sang raja sangat keheranan mengapa semua utusannya dapat dengan mudah dikalahkan oleh seorang bocah seperti Feng Xia, hingga ia pun berniat untuk bertemu langsung dengan Feng Xia. Hingga tiba-tiba... Ya, getaran atau gempa yang terjadi akibat retakan tadi terasa hingga masuk dan membuat takut seisi kerajaan Xuanwu. Hingga tiba-tiba seorang utusan kemudian melaporkan bahwa gempa tadi diakibatkan oleh retakan besar yang terjadi dalam kerajaan Qianku hingga membuat seisi benua bergetar dibuatnya. Beralih pada Feng Xia, Zhunyang dan juga Lu Chen, perlahan namun pasti kemudian ketiganya mencoba menyusuri perkampungan tersebut hingga tiba-tiba Feng Xia menyadari sekelebat bayangan telah melewati mereka dan Zhunyang merasakan sesuatu yang kuat kini menghadang mereka tepat di ujung jalan. Feng Xia memilih untuk berpikir positif dan tidak menghiraukan hal tersebut, namun tiba-tiba muncullah sesosok makhluk misterius yang membuat ketiganya cukup terkejut hingga dengan refleks alaminya Zhunyang pun langsung memukul makhluk itu hingga makhluk tersebut terkapar tak berdaya. 有什么不对劲的地方？阿夏，好像有什么。
Dan ternyata nih geng, makhluk tersebut adalah Mo Yin yang kini tengah dirasuki oleh iblis sehingga tanpa sadar ia pun berniat menyerang Feng Xia dan juga yang lain. Dan untuk menyadarkan Mo Yin, kemudian Lu Chen menyarankan Feng Xia untuk menggunakan jurus mimpi 3 kehidupan. Hingga saat Mo Yin sadar, kemudian ia mengatakan bahwa kedatangannya ke sana juga adalah untuk mengejar warisan lembah Qianku. Namun sesosok aura misterius mengendalikan dirinya sehingga ia pun tak sadarkan diri dan sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan misterius itu hingga tubuhnya diliputi oleh aura negatif yang cukup pekat. Yan Wuyao ternyata juga ada di sana dan menginginkan hal yang sama dengan Mo Yin hingga membuat Lu Chen cukup kesal pada Yan Wuyao. Akan tetapi Feng Xia memilih untuk memaafkan Yan Wuyao karena Yan Wuyao adalah keturunan Lu Chen. Namun Yan Wuyao harus menjalankan sebuah misi untuk Feng Xia jika ia tak mau menjadi pekerja paksa seperti Mo Yin. 我不想去劳改市成黑炭呀。得帮我一个小忙。 Beralih pada kerajaan Xuanwu, Mo Xian kemudian melaporkan informasi dari mata-matanya yang mengatakan semua kehebatan Feng Xia hingga tentang retakan yang terjadi di sana, yang mana karena kerajaan Xuanwu tertarik pada Feng Xia, ia akan mengirim Mo Xian untuk bernegosiasi agar Feng Xia mau bekerja sama dengannya, yang padahal ia ingin menghancurkan kerajaan atau sekte Qianku dari dalam. Sementara Feng Xia dan yang lain kini tengah memasuki sebuah ruangan yang sepertinya dahulu kala tempat itu adalah sebuah sekolah misterius, hingga saat Feng Xia membuka sebuah buku, kemudian ia tiba-tiba berpindah ke dimensi lain, yang saat ini tiba-tiba ia menjadi satu dari sekian banyaknya murid di dalam kelas tersebut. Dikatakan bahwa mereka semua belajar di sana adalah upaya untuk mengembangkan serta sebagai bentuk pengabdian pada kerajaan ilahi. Feng Xia cukup kebingungan akan hal tersebut hingga seorang murid melaporkan tingkah aneh Feng Xia dan membuat Feng Xia kesal hingga keduanya kemudian bertarung saat jam pelajaran berlangsung. 报告还趾高气扬，我最讨厌这种人了！拿你这个小报告的屁股！你的气势呢？ Round 2 ready go！ 乌鸦造飞机！什么？毛都没长齐的小孩，怎么动起手来比青州府的长老们都猛啊！ 哥哥要是真动起手来，你只能在骨灰盒里换一招给你尝尝。 Dan karena Feng Xia akan menggunakan jurus pamungkasnya, sang guru menghentikan pertarungan tersebut agar hal tak diinginkan tak sampai terjadi. Namun karena di dimensi itu dikatakan keluarga Feng Xia hancur dan ia selalu mendapatkan nasib buruk, sang guru memaklumi kelakuan Feng Xia karena ia mengira Feng Xia tengah frustasi untuk saat ini. Dan saat kelas berakhir, tiba-tiba Feng Xia kembali ke TKP awal hingga ia melarang Lu Chen dan Zhu Yuniang untuk menyentuh buku-buku tersebut hingga ketiganya pun pergi meninggalkan ruangan itu. Dalam perjalanannya, Feng Xia sedikit menceritakan kebingungannya tentang dimensi tadi agar Lu Chen dan Zhu Yuniang bisa sedikit mengerti. Akan tetapi tetap saja cukup susah bagi Feng Xia untuk menjabarkan tentang hal apa saja yang baru saja ia alami. Tak mau ambil pusing, ketiganya pun melanjutkan penelusuran, yang mana kemudian aura merah darah mempengaruhi Zhu Yuniang karena dikatakan aura itu berasal dari sesuatu yang jahat dan ganas yang berada tepat di depan mereka semua. 说的在理，那西岸原计划。 很凶。幼娘，冷静下来，刚才用你的分身试探一下。这是一把 Sementara Yan Wuyao kini tengah menyamar menjadi Feng Xia karena ketika Feng Xia menelusuri tempat tersebut, Feng Xia ingin agar Yan Wuyao menggantikannya untuk beberapa saat. Para tetua wanita pun kemudian melayani Yan Wuyao karena mereka kira orang di depan mereka adalah Feng Xia, hingga Yan Wuyao terlena akan kenikmatan dan fasilitas yang ia rasakan kini. Namun tiba-tiba utusan dari kerajaan Xuanwu tiba di sana, yaitu Mo Xian bersama King Yu, dan mengharuskan Yan Wuyao untuk menemui utusan kerajaan Xuanwu tersebut. Yan Wuyao cukup gugup menghadapi Mo Xian karena ia takut hal tak diinginkan dapat terjadi. Yang benar saja kedua utusan dari kerajaan Xuanwu tersebut menyadari gelagat aneh dari Yan Wuyao karena Feng Xia yang kehebatannya terdengar dalam cerita berbeda jauh dengan Feng Xia yang mereka temui kini. Hingga beberapa saat kemudian Mo Xian menawarkan sebuah gijok berharga sebagai tanda kerjasama di antara dua kerajaan untuk menciptakan kedamaian, dan sebagai kompensasi kerajaan Xuanwu akan menyerahkan beberapa wilayah kekuasaan dan
dan kerajaan Xuanwu akan melantik Feng Xia sebagai pelindung kerajaan Xuanwu yang statusnya sama seperti raja kedua bagi kerajaan Xuanwu. Para tetua yang lain menaruh curiga pada Mo Xian yang beruntungnya Yan Wuyao menolak tawaran tersebut untuk sementara waktu dan ia mengatakan akan memikirkannya dahulu sebelum memutuskan. 千秋谷握手言和，一起为人族的复兴而再给您答复。那不堪，恐怕之前关于他的传闻都是假的。太大了，为今之计，只有 Beralih pada Feng Xia, kini mereka melihat dengan jelas sebuah pisau dengan aura magis yang syarat akan aura negatif hingga dikatakan siapapun yang berani mendekat maka ia akan musnah dan hanya akan menyisakan tulang belulangnya saja. Namun karena Feng Xia takut aura tersebut mempengaruhi sekte atau kerajaan Qianku, maka Feng Xia akan mencoba meraih pisau tersebut hingga tiba-tiba 形成如此强大的灵体，师傅，快打爆那个鬼东西！ 溜了！这家伙的护甲我都打不穿。我回去了，你小子自求多福吧。现在不能和他硬干。永娘，抓紧了！死怪物没完！ Serangan wujud dari roh jahat itu sangat membuat Feng Xia kewalahan. Selain kemampuan yang fantastis, pertahanannya juga tak mudah ditembus akibat baju zirah armor yang melindungi tubuh roh jahat tersebut. Merasa tak mampu untuk melawan, Feng Xia kemudian mempunyai inisiatif untuk membuka buku yang ia buka sebelumnya. Mana tahu ia menemukan petunjuk untuk menundukkan roh jahat tadi. Hingga saat sampai di dimensi yang sama yang ia masuki di scene sebelumnya, Feng Xia langsung menanyakan cara untuk menaklukkan pisau pembunuh. Dan sang guru mengingatkan agar Feng Xia menguasai hati pisau dalam upaya untuk mengalahkan pisau pembunuh. Akan tetapi sebelum itu Feng Xia harus menguasai jantung pedang untuk bisa menguasai hati pisau. Feng Xia yang merupakan seorang dewa copy paste semua jurus, kemudian ia mempunyai sebuah gagasan yang baru yang mana kemudian ia menyatukan jantung pedang dan hati pisau menjadi satu kesatuan sehingga dapat dengan mudah dikuasai. Dan saat ia berhasil menyatukannya, sang guru cukup terkejut karena dengan mudah Feng Xia menguasai apa saja yang baru saja ia terangkan tersebut. Dan untuk menguji keefektifan jurus itu, sang guru langsung menguji Feng Xia untuk mengetahui sejauh mana Feng Xia memahami apa yang baru saja ia jabarkan tadi. 找到为师的弱点吧。学生试试。中的天生神圣、生而劲大的圣灵体，在修行之中遇到困难，尽管同为师讲。 Dan untuk mengalahkan roh jahat tadi, kini Feng Xia akan menggunakan jurus yang baru saja ia kuasai guna menemukan kelemahan roh jahat tersebut sebelum mengalahkannya. Berbekal ilmu yang baru saja ia kuasai, Feng Xia pun akan melawan dengan penuh percaya diri dan pertarungan pun terjadi di antara keduanya. 幽娘，放出丝！一览无余。Berbekal sedikit bantuan dari Zhu Niyang, Feng Xia pun berhasil mengalahkan roh jahat tadi dengan menyerang kelemahannya dengan kekuatan penuh hingga roh jahat itu pun musnah dan Feng Xia berhasil mengambil pisau beraura magis karena ia telah berhasil menaklukkannya. Sementara Mo Xian dan King Yu kini berada dalam retakan itu juga, yang mana kemudian keduanya membicarakan bahwa mata-mata mereka yang tertangkap telah dijadikan pekerja paksa oleh Feng Xia dan menurut mereka itu adalah hal yang kejam. Hingga tiba-tiba keduanya menyadari ada seseorang yang mendekat dan orang itu adalah Feng Xia hingga mereka menghentikan pembicaraan tadi. Keduanya kemudian membicarakan tentang inti dari kedatangan Mo Xian, yang mana Feng Xia kemudian mengetahui maksud dan tujuan Mo Xian ke sana. Hingga dengan tegas ia menolak semua negosiasi kecuali tanah bermil-mil jauhnya yang kerajaan Xuanwu tawarkan. Feng Xia terima sepenuh hati. Selain itu ia menolak semua negosiasi dan itu membuat King Yu marah. Namun Mo Xian menengahi keduanya hingga beberapa saat kemudian Mo Xian dan King Yu berpamit untuk menyampaikan hal tersebut pada kerajaan Xuanwu. 混蛋！你才是小妹妹，你全家都是小妹妹！刚才他说的都是什么呀？我自诩博学一。
Keesokan paginya, para tetua mengadakan rapat mengenai tanah yang diterima oleh Feng Xia yang dikatakan dalam suatu kawasan dari puluhan mil tanah yang diterima, yaitu tepatnya di sekitar Gunung Changlan yang juga merupakan pembatas antara ras manusia dan juga ras iblis. Terdapat sebuah kerajaan dari ras iblis yang dipimpin oleh Yan Qingling yang berwujud ular sanca berdarah bangsawan yang sangat ganas dan sangat ditakuti jika sampai memasuki lingkungan yang dihuni oleh ras manusia. Dan dikatakan bahwa Qingling bersama pasukannya kerap kali mendatangi ras manusia dan merampas sumber daya yang dimiliki manusia dengan mudah karena pasukan yang Qingling punya kekuatannya jauh melebihi pasukan manusia. Namun terdapat sisi baik bagi manusia, yaitu ras iblis tersebut kerap kali tertidur dalam waktu yang lama dan banyak waktu mereka habiskan hanya untuk tidur. Dan upaya agar ras iblis tak menyerang manusia adalah dengan menyerahkan upeti. Dan ternyata kerajaan Xuanwu selama ini telah membayar upeti itu sebagai biaya keamanan. Namun karena kini Gunung Changlan dan sekitarnya telah menjadi hak milik kerajaan Qianku, maka kerajaan Qianku lah yang harus membayar upeti. Mengingat resikonya yang terlalu buruk, Feng Xia pun mempunyai gagasan dan isinya adalah ia akan menyerang ras iblis terlebih dahulu sebelum mereka meminta upeti pada kerajaan Qianku. Singkat cerita, Mo Xian kini tiba di kerajaan Xuanwu. Hingga saat ia melaporkan hasil negosiasi, Raja Xuanwu terlihat cukup kesal dan kemudian ia memutuskan untuk mendatangi kerajaan iblis yang lain, yang mana ia akan meminta bantuan Raja Iblis untuk merebut warisan leluhur kerajaan Qianku dan ia akan melakukan serangan secara besar-besaran. Sementara Feng Xia kini tengah akan melakukan perjalanan ke Gunung Changlan untuk menghajar ras iblis sebelum mereka datang untuk meminta upeti pada kerajaan Qianku. 夸你两句就飘了。我已经将墨元龙掉落的龙脉丹碎片分给了6位长老，可以用来紧急培训，让他们跟着老师。我没忘记，一定把你带出神器谷地的约定。哼，来看看雷长老给的地图。 Dan episode I Pick Up an Attribute berakhir sampai di sini aja guys. Tapi jangan khawatir, mari kita tunggu seperti apa kelanjutannya di season keduanya. Tapi jangan khawatir, masih banyak donghua-donghua yang lain yang cukup keren yang saya bahas dalam channel ini. Maka untuk itu tekan tombol subscribe di bawah, berikan komentar, saran atau bahkan kritik Anda sekalipun agar kedepannya saya semakin semangat untuk mengembangkan channel ini dan untuk menghibur kita semua. Seperti biasa, terima kasih dan matur sekalangkung.